بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian kita tilawah surah At-Taubah ayat 37 sampai ayat 40 ya, kita ta'awud masuk ke ayat 37. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kita ulangi dari innama ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على
كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar surah Al-Isra. Kayaknya tidak bisa sampai ayat 7. Kita baca mungkin sampai ayat 3 ya. Kita baca per ayat saja dulu. Ayat pertama ya. Ini surat Al-Isra itu Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah ya. Makkiyah. Al-Isra itu Makkiyah. Al-Isra itu turunnya tidak jauh dengan surat Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi itu Makkiyah, menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang merasa punya senjata, dapat bocoran dari ahlul kitab. Kalau Muhammad betul-betul Nabi, tanya tentang 3 hal. Kalau bisa jawab berarti Nabi. Kalau tidak bisa jawab berarti ngaku-ngaku Nabi. Nah, 3 hal itu pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Dzulqarnain, yang ketiga tentang ruh. Nah, ketika mereka kembali ke Mekah, langsung ya diterapkan itu ilmunya, ngetes Nabi. Nah, Nabi langsung menjawab besok, jawabannya besok. Nabi belum tahu jawabannya. Biasanya kan kalau ada masalah pertanyaan turun wahyu kan, jadi langsung jawab besok tanpa mengatakan insya Allah. Besok belum turun wahyu, ditagih, belum bisa jawab. Besoknya lagi belum bisa jawab sampai sekitar setengah bulan, ya baru turun. Wah, orang kafir Quraisy tentu sudah girang, ya kegirangan, karena mereka mendapatkan bukti kebohongan Muhammad. Nah, ternyata setelah dijawab juga tidak beriman. Ya, harusnya kan, teng jawab ternyata harusnya udah beriman, ternyata tidak juga. Nah, itu nanti jawabannya
ada di surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Nah, tentang ruh ini ada di surat Al-Isra. Ya, jadi dia Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Di ayat pertama ini yang menjadi nama surat Al-Isra, artinya perjalanan di waktu malam. Itu Al-Isra bahasa Arab. Tapi kalau Israel itu bahasa Ibrani, ya, Nabi Israel atau Bani Israel. Nabi Israel Nabi Yakub alaihissalam. Itu bahasa Ibrani. Isra di situ bukan perjalanan malam, tapi Isra di situ artinya hamba. Israel itu hamba Allah. Zakaria, misalkan Zakaria itu juga kemarin kita bahas bahasa Ibrani, artinya apa? Madhkurullah, zakarahullah, ya, orang yang diingat oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah. Itu bahasa Ibrani. Nah, Isra di sini bahasa Arab perjalanan di waktu malam, ya. Mengingatkan akan peristiwa besar sekaligus mukjizat agung yang Allah berikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 10 dari kenabian merupakan tahun paling berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena tantangan dakwah begitu besar. Terus tahun itu 2 orang yang sangat melindungi Nabi, disegani oleh orang-orang Quraisy, itu meninggal dalam waktu berdekatan. Pertama pamannya Abu Thalib, kemudian disusul selang 3 atau 2 bulan adalah istrinya Khadijah. Ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 10-an Hijriah. Nah, orang-orang semakin berani, bahkan sampai menyakiti secara fisik yang tadinya tidak berani, sekarang berani. Sampai Rasulullah hijrah cari lokasi dakwah baru ke Taif, ternyata di Taif pun sama, bahkan mengalami perlakuan yang lebih berat, ya. Rasul bisa kembali lagi ke Mekah dengan suasana yang tentu sangat berat, ya. Tapi Allah kuatkan Rasulnya. Sudah ditolak orang Mekah, ditolak orang Taif, alhamdulillah ada jin yang masuk Islam, ya, bangsa jin masuk Islam. Terus nanti ada beberapa perorangan yang masuk Islam. Ada Suwaid, ya, bin Samit, ada Abu Dzar, ya, ada Ayas, kemudian ada Dimat, ya, ada Tufail, ya. Nah, itu perorangan-perorangan yang masuk Islam. Nah, termasuk Rasulullah dikuatkan dengan turunnya surat Yusuf, ya, kisah perjalanan Yusuf dari dia di dolimi, ya, luar biasa, sampai upaya pembunuhan, jadi budak, dituduh, difitnah, dipenjara, tapi akhirnya jadi penguasa, jadi orang mulia. Nah, ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa apa yang kau lalui seperti apa yang dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya, yang dilalui oleh Yusuf juga. Ya, nanti ada pada waktunya, ya, kamu akan melewati semuanya. Termasuk peristiwa ini, Isra wal Mi'raj. Apakah ini terjadi di tahun 10? Walau alam ada ikhtilaf. Ada mengatakan tahun 12, ada mengatakan tahun 13, ada mengatakan tahun 10. Yang jelas ini pasca meninggalnya istri beliau. Ya, karena Khadijah belum mengenal sholat 5 waktu, baru sholat 2 waktu, pagi dan petang, ya, sampai meninggal. Berarti peristiwa Isra Mi'raj adalah setelah meninggalnya Khadijah.
kemudian disebutkan terjadi di bulan Rajab, ya, kita sekarang bulan Rajab. Tanggal berapa ini? 23 apa 24? Udah masuk malam ya, 24. Berarti malam ini Rajaban Mbak ya. Rajab. Rajab. Ada mengatakan bulan Rajab. Tapi kalau bulan Rajab tahun 10 kurang nyambung. Karena Khadijah meninggal tahun 10 bulan Ramadan. Rajab kan sebelum Ramadan. Ya kan? Berarti kalau Rajab berarti Rajab setelahnya mungkin tahun 11, tahun 12. Wallahu a'lam. Itu kalau diambil bulan Rajab. Apakah malam 27? Itu juga ada ikhtilaf ya. Kalau dikuatkan malam 27 karena malam 27 itu kalau dalam bulan Ramadan malam yang spesial gitu ya, malam Lailatul Qadar kan prediksi kuatnya adalah di malam 27 gitu. Tapi apa ada hubungan Rajab dengan Ramadan? Antara Isra Mi'raj dengan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal itu pendapat para ahli ya tentang peristiwa itu. Yang jelas kita yakini peristiwa itu ada ya, itu sebagai peristiwa yang sangat agung, sangat besar, dan ini terjadi saat Rasulullah masih ada di Mekah ya, belum hijrah, belum ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana ini masdar ya. Jadi ada fiil yang tersembunyi. Nah, fiil yang tersembunyi ya berarti nusabbihu atau usabbihu gitu. Nusabbihu subhana, kami mensucikan, maha suci. Nah, alladzi itu Allah. Alladzi asra, maha suci Allah. Siapa Allah? Alladzi yang telah, alladzi yang ya, asra telah memperjalankan, bi abdihi hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa. Aqsa itu yang ada di Ilya, yang ada di Baitul Maqdis. Nah, kata aqsa itu artinya adalah jauh, aqsa ya. Jadi masjid yang jauh. Kalau orang Mekah kan masjid dekatnya adalah Masjidil Haram ya. Jadi ketika menyebutkan tentang Baitul Maqdis ya Masjidil Aqsa, masjid yang jauh ya. Jadi sampai sekarang namanya Masjidil Aqsa. Orang Palestina yang dekat sudah nyebutnya Masjidil Aqsa. Alladzi yang barokna kami berkahi haulahu di sekitarnya ya. Li nuriyahu, li untuk nuria itu memperlihatkan, hunya itu kembali pada Nabi Muhammad ya, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, tapi juga kepada kita juga, akhirnya bisa diperlihatkan pada kita juga keagungan itu. Dari tanda-tanda kekuasaan kami, min ayatina. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa dialah as-sami' al-basir, maha melihat, maha mendengar. Yumajjidu ta'ala nafsahu, Allah memuliakan dirinya,
wa yu'azzimu sya'nahu, dan mengagungkan kedudukannya, liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, atas kekuasaannya yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun selainnya. Fala ilaha ghairuhu, ya. Tidak ada juga Tuhan yang lain yang bisa. Ilah itu kan banyak, tapi palsu. Yang benar cuma Allah. Nah, ilah-ilah yang lain yang ngaku-ngaku ilah nggak ada yang bisa. Wala robba siwa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan ai fi junahil lail, ya, yaitu di penggalan waktu malam. Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari, bukan siang hari. Minal Masjidil Haram wa huwa Masjidu Makkah. Masjidil Haram adalah Masjid Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, wa huwa Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis alladzi bi Ilya, yang ada di Ilya. Ilya itu Palestina. Nama lain dari Palestina. Ma'danul Anbiya milladun Ibrahim al-Khalil alaihissalam, di mana tempat itu merupakan tempat pusat daripada nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, ya. Walihada jama'u lahu naka kullahum fa'ammahum fi mahallatihim wa darihim. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nabi-nabi itu semua, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Fa'ammahu, menjadi imam bagi mereka di tempat mereka, di Baitul Maqdis, di rumah mereka. Fadalla ala annahu huwal imamul a'zam, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin paling besar, ya, pemimpin seluruh nabi-nabi. Waraisul muqaddam, ya, pemimpin yang diutamakan. Shalawatullah alaihi wasallam alaihi wa alaihim ajma'in. Kita bersolawat untuk beliau dan juga untuk seluruh nabi-nabi itu. Wa qauluhu ta'ala alladzi barakna haulahu, firman Allah alladzi barakna haulahu ay fi zuru'i wa thimar. Allah memberkahi sekitar Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis dengan apa? Dengan pohon-pohon dan buah-buahan. Pohon-pohon dan buah-buahan. Jadi daerah situ itu daerah pertanian subur, ya, daerah Palestina. Zaitun, anggur, rumman, delima, ya, apalagi nah, ada buah-buah yang di sana, di sini nggak ada. Ada buah namanya mirip seperti pir, seperti apel, tapi bukan, ya. Namanya malah Frenji kalau nggak salah tuh namanya, kayak Prancis gitu. Bukan pir, bukan apel, tapi mirip, ya, mirip sejenis itu. Nah, di sini nggak ada. Terus innahu wasamiul basir, sampai mana tadi? Alladzi barakna haulahu, dengan banyaknya tanaman, buah-buahan yang subur. Linuriyahu ay Muhammad, agar Allah memperlihatkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina al-idham, dari tanda-tanda kebesaranku yang besar, ya. Kama qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, nanti dalam ayat lain kan disebutkan juga laqad ra'a
bahwasanya Nabi telah melihat min ayati rabbihil kubra, melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, tanda-tanda yang besar. Wa sanadkuru min dzalika ma waradat bihi sunnah minal ahadits anhu. Kita akan sebutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Wa qauluhu ta'ala innahu huwas sami'ul basir. Di akhir ayat Allah berfirman, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ai sami' li aqwali ibadihi mu'minihim wa kafirihim. Allah Maha mendengar ucapan hamba-hambanya baik yang mukmin maupun yang kafir. Musaddiqihim wa mukadzibihim, yang membenarkan, yang mendustakan. Kemudian Allah Al-Basir bihim, Allah Maha melihat dengan mereka. Fa yu'ti kullan minhum ma yastahiquhu fid dunya wal akhirah. Nanti masing-masing akan diberi oleh Allah balasan yang sesuai dengan haknya di dunia maupun di akhirat. Tidak akan salah. Allah lihat, Allah mendengar, Allah tahu semuanya, semua akan diberi balasan tanpa ada kesalahan. Ya. Kalau kejelekan dibalas dengan adil, kalau kebaikan dibalas dengan fadl, dengan lebih. Ya. Kalau kebaikan balasannya lebih banyak, tapi kalau kejelekan balasannya impas, ya. Setimpal, ya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya ini hadis-hadis banyak banget, ya, tentang Isra Mi'raj. Itu riwayat banyak sekali. Nanti ada yang disebutkan dalam satu hadis, ada yang tidak disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi saling melengkapi. Ini ada beberapa poin lah ya. Kalau membaca hadisnya banyak banget. Jadi ada beberapa poin. Ini pertama, bahwa perjalanan itu nyata. Perjalanan itu adalah jasad dan ruh. Ya, karena sebagian ada yang mengingkari itu cuma ruh saja, ya, fisiknya tidak. Karena menganggap mustahil kalau fisiknya, ya nggak mungkin. Perjalanan sampai menembus langit 7, ya, bahkan melampaui itu enggak mungkin. Nah, ini dibantah dengan sangat mudah. Kalau Allah memang mau menghendaki, apa yang mustahil bagi Allah itu kan jawabannya sudah jelas. Ya. Terus di situ Allah mengatakan subhana. Subhana itu ungkapan yang menunjukkan suatu peristiwa besar. Kalau cuman ruhnya saja seperti mimpi, itu kan bukan peristiwa besar. Kalau ada Habib semalam Mi'raj 70 kali Mi'raj, ya, itu maksudnya apa? Mi'raj itu. Iya kan, ada Habib Mi'raj 70 kali. Ya, dalam bahkan disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min, ya, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya ketika sholat nyambung langsung dengan Allah. Jadi kalau disebut Habib itu 70 kali mi'raj, itu bukan, yang jelas bukan mi'raj dengan jasadnya. Itu mungkin nyantolnya, ya, nyantol kayak kuat sama Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksud mereka gitu. Ya. Tidak Isra Mi'raj seperti yang dijalani oleh Nabi, bukan, ya. Mereka pun mengaku itu nggak mungkin, ya. Ya fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Ini jadi kalimat subhana itu mengungkapkan sesuatu yang agung, yang takjub, menakjubkan. Ya, kalau cuma ruh nggak takjub. Ya. Ini terus secara akal, ya, secara akal bahwa, ya, kayak perjalanan misalnya. Rasul ada yang bawa gitu. Rasul bukan jalan sendiri tapi ada yang bawa. Gampangannya semut cerita maring kancane, aku maghrib nesine Purwokerto ki subuh ketemu konong Jakarta.
Ya untuk kelas semut mungkin nggak percaya, tapi kita, oh semutnya melu bis ya, melu kereta. Ya kan wajar itu ya. Nah, kalau nggak ikut di bawah ya nggak mungkin nyebrang sungai. Mana ini ada sungai mengaji, baru surah, surah bisa, gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itulah secara akal. Jadi ini sesuatu yang besar memang. Nanti hikmahnya tentu sangat banyak sekali. Terjadi setelah Isya, sebelum sampai sebelum subuh. Jadi subuh itu sudah selesai peristiwanya. Kemudian siapa yang membawa nanti? Jibril, kendaraannya buraq. Jibril malaikat, kemudian buraq itu kendaraan langit, kendaraan para nabi ya. Nah, ini wujudnya seperti kuda, tapi kecil. Jadi antara bighal dengan himar. Bighal itu apa? Bighal itu kawin silang antara himar keledai dengan kuda. Kuda kawin dengan keledai, lahir anakan namanya bighal. Nah, berarti antara kuda dan keledai itu bighal. Nah, buraq itu antara bighal dengan keledai gitu. Jadi lebih gede dari keledai sedikit. Tapi langkahnya kaki satu di sini, kaki depannya sudah sejauh mata memandang. Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW sebelum berangkat ini dibawa dulu ke air Zam-Zam, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ditanamkan, dituangkan ke dadanya cahaya hikmah, ya, cahaya dan hikmah. Jadi Rasulullah itu mengalami peristiwa pembelahan dada beberapa kali. Pertama waktu 4 tahun di kampung Bani Sa'diyah. Kemudian yang kedua ketika mau mendapat wahyu, itu juga dibelah dulu dadanya. Kemudian yang ketiga ketika mau Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan yang keempat. Yang keempat kapan kalau ada? Pas umur 12 tahun. Ya, tapi ini lemah. Jadi banyak yang mengatakan 3 kali. Ya, kalau ada yang empatnya itu saat umur 12 tahun. Wallahu a'lam. Nah ini. Terus berangkat. Nah sebelum berangkat itu ada beberapa godaan atau dalam perjalanan ada beberapa godaan. Godaan misalnya Rasulullah melihat ini rangkuman dari beberapa riwayat ya, antara riwayat lemah riwayat yang sahih ya. Rasulullah diperlihatkan sosok tua. Beliau bertanya pada Jibril, itu siapa? Orang sudah tua renta. Itu adalah dunia, bahwa gambaran itu menggambarkan dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah mau hancur. Kemudian Rasulullah dipanggil-panggil oleh seorang yang memakai perhiasan, seorang perempuan yang memakai perhiasan penuh, banyak sekali perhiasan. Tapi Rasulullah tidak mau nengok. Ya. Dia manggil-manggil terus, menengoklah, tidak mau. Nah, itu apa gambaran? Itu apa Jibril? Itu adalah dunia dengan perhiasannya. Nah, Rasulullah kalau tergoda menengok pada jadi Mi'raj ya. Nah, ini. Tidak tergoda, Rasulullah tidak tergoda. Termasuk nanti iblis itu siapa? Itu iblis ya. Nah, itu dalam perjalanan. Nah, nanti disebutkan juga riwayat-riwayat tentang Rasulullah berhenti di beberapa titik di Thaibah. Ya, Thaibah itu Madinah. Ini tempat hijrahmu nanti. Kemudian Rasulullah disebutkan melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di tempat kuburnya. Nabi Musa itu dikubur di mana? Di luar wilayah Palestina. Ya. Di daerah sedikit lagi kalau melempar ya dari tempat pemakaman beliau, kalau melempar ke arah Palestina itu jatuh batu tuh di tanah Palestina. Tapi beliau masih di daerah Tih. Ya, belum masuk wilayah Palestina. Beliau disebutkan juga melihat Nabi Musa sedang sholat. Ya. Wallahu alam. Itu di
buminya. Ya, nanti peristiwa bagaimana beliau masuk Masjidil Aqsa, kemudian menambatkan buruknya. Ya. Dan ini ada data-data lain selain hadis. Ya. Jadi ketika nanti tahun surat-surat itu tahun 6 atau 7 tahun 6 sekitar ya dari hijrah Nabi, itu kan Heraklius ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian pas Abu Sufyan lagi berdagang di daerah situ, akhirnya dipanggil, ditemukan, ditanya-tanya tentang Muhammad. Ya. Nah, pertanyaan panjang. Di antara pertanyaannya adalah, kamu tahu itu orang dulu pernah ngaku katanya Isra Mi'raj itu dalam semalam gitu. Dia datang ke tempat ini terus balik lagi sebelum subuh. Iya. Bahkan nanti Patricknya itu yang jawab. Patrick itu apa berarti? Pendeta lah ya. Itu yang jawab. Sungguh aku tahu dan menjadi saksi kapan malam itu terjadinya, gitu ya. Kapan terjadinya malam Isra Mi'raj itu? Karena apa? Ada keanehan. Jadi pintu Masjidil Aqsa itu selalu ditutup, dikunci kalau malam. Ya. Pada malam itu ada satu pintu yang tidak bisa dikunci. Jadi ditutup pun nggak bisa. Dia ngundang marbot itu berarti untuk barang nggak bisa. Terus ngundang tukang kunci bahkan nggak bisa. Akhirnya udahlah kita tinggal. Ya, mereka istirahat. Nah pagi-paginya dia melihat tempat tambatan buruk itu. Jadi ada bekas batu tambatan buruk, terlihat bekasnya. Nah, sehingga mereka tidaklah pintu ini terbuka kecuali karena dikhususkan untuk kehadiran Nabi. Mereka tahu. Nah, itulah peristiwa Isra. Nah, disebutkan Rasulullah tadi mengimami nabi-nabi yang lalu itu ya. Kemudian Rasulullah keluar, Jibril menyiapkan 2 gelas susu dan khamar. Rasulullah milih apa? Milih susu tentunya. Adalah khamar saat itu juga belum dilarang. Ya, tapi Rasulullah milih susu. Asabtal fitrah, kamu sesuai dengan fitrah. Kalau kamu milihnya khamar, umatmu jadi ya dewa mabuk kabeh. Ya. Nah, itu terus sudah nanti dilanjutkan dengan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Al-Uruj, peristiwa Mi'raj. Naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, sampai langit 7, Sidratul Muntaha, kemudian sampai setelah langit 7 ya, Sidratul Muntaha. Di langit pertama, ya, Jibril meminta izin untuk dibukakan penjaga langit pertama. Siapa? Muhammad. Oh, sudah dibangkitkan, sudah. Di langit pertama beliau ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam pun mengucapkan salam, ahlan wa sahlan anakku, gitu ya. Ya, didoakan dengan kebaikan. Rasulullah melihat ada orang-orang di sebelah kelompok manusia sebelah kanan Nabi Adam, ada yang di sebelah kiri Nabi Adam. Nah, yang sebelah kanan itu su'ada, orang-orang yang beruntung, penduduk jannah nantinya. Yang di sebelah kiri itu adalah asyqiya, ya. Orang-orang yang celaka, penduduk neraka nantinya. Nah, terus minta izin dibukakan pintu langit kedua, ketemu dengan Nabi 2, Nabi yang bersaudara Yahya dengan Isa, ya. Ibnal Khalah, ya. Yahya dengan Isa. Naik lagi yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Rasulullah mengatakan beliau telah diberi separuh ketampanan. Jadi kalau ketampanan ini 100%, separuhnya buat Nabi Yusuf, yang separuhnya buat kita semua, ya, buat seluruh manusia.
Ada kayak Pak Atu sih ganteng banget. Itu padahal ini iya. Nah, tapi ada yang mengatakan Adam lebih tampan karena Adam diciptakan langsung oleh Allah. Gitu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lebih tampan, tapi disebutkan bukan lebih tampan, tapi lebih sempurna. Artinya kalau ketampanan Yusuf itu lebih pada wajah, tapi kalau Rasulullah itu sempurna dari segala sisi. Wajahnya, bentuk tubuhnya, kulitnya, rambutnya, giginya, telinganya, semuanya lah sempurna. Itu kalau Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam lah. Gitu. Langit 3, langit 4 ketemu dengan Nabi Idris. Yang kemudian langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibarat langit dunia itu Ka'bah. Ya, pusernya bumi itu Ka'bah. Nah, pusernya langit itu Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar di situ. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat yang sholat di situ. Ganti hari, ganti malaikat. Terus seperti itu. Malaikat yang sudah pernah ke situ tidak akan balik lagi. Nah, itu saking banyaknya jumlah malaikat itu kan. Nah, terus lanjut perjalanan ke Sidratul Muntaha. Beliau sendirian ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Fakana qaba qausaini aw adna, ya, jaraknya hanya 2 busur panah atau bahkan lebih dekat lagi dari itu. Nah, di situ beliau hanya melihat cahaya. Nurun an-nara, ya, tidak bisa melihat Allah karena masih hidup, nggak bisa lihat Allah. Nanti di akhirat kita akan lihat Allah. Nah, tapi beliau komentar bagaimana di Sidratul Muntaha itu pohon-pohon, ya kayak taman juga, pohon-pohon dengan daun-daun yang sangat lebar seperti kuping gajah, ya, lebar-lebarnya. Terus tempat yang sangat indah belum pernah beliau lihat. Gambarannya kayak udah ini ya, udah ada nih. Ya, itu posisi di Sidratul Muntaha, gambaran seperti itu. Ya, nanti ada sungai, nanti dari pohon sidroh namanya. Sungai-sungai surga itu mengalir dari pohon sidroh. Ya, kita dengar untuk jeda untuk mendengarkan adzan dulu. Ya. Bagaimana nabi-nabi mengimami nabi yang lain padahal mereka sudah meninggal. Ya. Artinya itu tidak bisa diakal ya dengan akal kita. Itu kalau Allah menghendaki bisa saja mereka arwah, ya, yang jelas kan arwah mereka ya dihadirkan di masjid tersebut, kemudian Rasulullah menjadi imam bagi mereka. Karena ini hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengimam mereka, ini sebagai tanda akan keagungan posisi beliau bagi seluruh nabi-nabi dan bagi umat manusia secara umum. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan, ini Sidratul Muntaha. Ya, kurang lebih gambarnya seperti surga ya. Rasulullah melihat hal yang sangat luar biasa. Kemudian ada burung juga, burung yang sangat indah, belum pernah beliau lihat. Beliau bertanya pada Jibril, burung apa di surga? Ya, sangat indah sekali. Ya, memakannya kalau dimakan lebih enak lagi. Rasulullah juga diperlihatkan sekerumunan bidadari, ya, perempuan-perempuan, ya, disuruh oleh Jibril, silakan kamu beri salam pada mereka. Rasulullah salam, mereka pun menjawab salamnya. Ditanya, kalian siapa? Kami adalah bidadari-bidadari yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, intinya, ya, yang tidak pernah tua, tidak pernah, pokoknya nggak akan pernah berubah dan seterusnya. Nah, ini Sidratul Muntaha. Disitulah nanti Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Udahlah, ini udah jelas ya. Bolak-balik dari 50 jadi 5, ya, dikurangi 5, akhirnya tinggal 5, tapi 5 itu sama saja dengan 50 karena satunya senilai 10. Ya. Nabi turun. Selesai.
Ini peristiwa Mi'raj selesai. Nanti ada pemandangan-pemandangan yang ditunjukkan juga tentang pemandangan surga, ya, pemandangan neraka, ya, itu tunjukkan. Misalnya Rasul ditunjukkan orang yang panen sudah dipetik, ya, ditinggal ke sini, tinggal sini buah muncul lagi, ya, terus seperti itu, nggak ada habis-habisnya. Ini siapa? Ya Jibril. Mereka itu adalah mujahidun, ya, orang-orang mujahid. Amal mereka itu nggak ada putus-putusnya balasannya, ya, balasannya hingga 700 kali lipat. Ini contoh kenikmatan yang dilihat. Terus nanti contoh-contoh hal-hal yang menyedihkan, ya. Rasulullah diperlihatkan neraka, penjaganya, ya. Kalau orang, semua malaikat-malaikat yang ketemu Nabi kan pada senyum sama Nabi, tapi ini ketemu dengan malaikat, ya, penjaga neraka, sama Nabi pun nggak senyum. Ya, yang lain kan senyum, ya, ini sama Nabi nggak senyum. Ini siapa ini? Ya, yang lain setiap kali senyum gitu, memberikan doa. Ini tidak, dia adalah Malik, penjaga neraka. Dia itu tidak bisa senyum sejak diciptakan, ya sangar kayak gitu, nggak ada senyum-senyumnya. Ini Malik. Ya. Nanti diperlihatkan beberapa azab, diantaranya orang kukunya diganti dengan nuhas, dengan kuningan. Terus dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri, ya, dicakar-cakar tubuhnya sendiri, nggak ada henti-hentinya. Kulitnya kembali lagi dia cakar lagi. Nah, siapa dia? Dia adalah, kata Jibril, dia adalah orang yang suka merusak kehormatan orang lain, ya. Merusak kehormatan itu citra baik termasuk, ya, jadi memfitnah, menggunjing, nah itulah seperti itu. Aib diumbar-umbar, nah, ini dia orangnya. Diperlihatkan juga ada orang yang ditimpa kepalanya dengan batu besar. Jadi orang yang telentang, ya, ada yang nimpa dengan batu besar di kepalanya, plus hancur kepalanya. Tapi begitu hancur nanti kembali lagi ditimpuk lagi, hancur lagi, kembali lagi timpuk lagi. Ini siapa? Ini orang-orang yang tidak mau sholat, ya, berat untuk sholat wajib, tidak mau bergerak untuk sholat wajib. Terus nanti ada yang nuwun sewu, ini buah dadanya digantungkan, ya, digantung dengan buah dadanya itu, perempuan-perempuan. Itu siapa? Itu zina, itu para pezina, perempuan-perempuan pezina. Terus nanti ada, di sini ada daging yang enak, lezat, ya, bagus. Di sini ada daging yang busuk, ya, dan tentu tidak enak. Malah yang busuk yang dimakan. Ini siapa? Ini ya wong duwe sing halal, punya suami yang halal, malah nginep maring nggone gendakane misalnya. Kayak gitu. Nah, ini yang haram, jelas-jelas haram. Nah, ini banyak, ya, gambaran-gambaran siksa-siksa, ada yang berenang-renang di darah, kemudian ada gambaran unta yang keluar dari lubang di tanah yang kecil, terus dia berusaha masuk lagi, gak bisa. Nah, itu apa? Itu gambaran ucapan besar, ucapan yang bahaya, yang dosa,
dia tidak bisa menelannya kembali lah, istilahnya mengambilnya kembali. Nah, diibaratkan tadi hewan yang tidak bisa masuk lubang dari mana dia keluar dan seterusnya. Sudah habis waktunya. Nah, ini kurang lebih peristiwa-peristiwa itu. Nah, beliau kembali terus dalam perjalanan juga melihat beberapa rombongan-rombongan kafilah antara Mekah ke Madinah, ya antara Mekah Madinah Syam lah ya, antara itu. Dan beliau persis memang lihat ini ada rombongan yang ontanya meligar. Gitu. Ada beberapa rombongan, ini ada rombongan lagi yang ontanya ada yang patah. Gitu. Bahkan disebut orangnya siapa saja. Rasul saat itu kan nggak perhatian, tapi Allah kemudian rekamkan ya, diperlihatkan ini. Nanti beliau bisa jawab persis. Ini rombongan ini ada orangnya ini. Rombongannya orang-orang ini. Mereka ada di sini, mereka ada di sini. Ya, nanti mereka akan sampai di lembah sana tuh hari ini. Mereka nunggu-nunggu kedatangan rombongan tersebut persis. Ya, nanti datang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi ya tetap nggak membuat mereka beriman. Jengkel banget. Ya. Nah, ini keajaiban yang luar biasa. Intinya Rasulullah SAW diperlihatkan sungai Nil, sungai Efrat, ya, bahwa kekuasaan beliau itu nanti akan sampai ya, kepada itu semua. Rasulullah diperlihatkan Kautsar, ya, sungai untuk beliau khusus, ya, yang airnya itu keluar dari sela-sela batu-batu mulia, ya, airnya putih, wangi, sangat manis. Terus di situ banyak sekali cangkir-cangkir dari emas, perak, pokoknya semua yang menyenangkan. Ini jelas-jelas akan sangat menghibur Nabi SAW, membuat kekuatan secara mental ya untuk terus berdakwah dikala beliau sangat berat. Dan alhamdulillah nanti mulai tahun 11, 12, 13 benih-benih kemenangan ya dihamparkan sampai akhirnya beliau bisa hijrah. Dari titik hijrah itulah kemenangan terus didapatkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang saya hormati, satu ayat saja berarti. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.